Pagi itu, langit kota kecil di pinggiran Jawa Tengah masih terlihat agak kelabu. Kabut tipis menyelimuti jalanan yang belum ramai. Di sebuah rumah sederhana berdinding papan, Andi mengenakan jaket hijau dan helmnya yang sudah mulai kusam. Ia menarik napas panjang, mengayuh motor tuanya perlahan keluar dari halaman. Andi, 30 tahun, adalah seorang pengemudi ojek online. Setiap hari, ia mulai bekerja sejak pukul 5 pagi. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi siapapun yang pernah naik ojek bersamanya tahu satu hal, Andi adalah orang yang sopan, sabar, dan selalu tersenyum meski lelah mendera. Tinggal bersama istrinya, Rina, dan anak semata wayang mereka, Farel, yang baru berusia 7 tahun, Andi menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Rumah mereka sederhana, berdiri di pinggiran desa yang mulai terjamah modernitas tapi belum benar-benar tersentuh pembangunan. Warung kecil milik Rina di depan rumah menjadi penopang tambahan penghasilan keluarga mereka. Pekerjaan sebagai ojek online bukan pilihan pertama Andi. Dulu, ia sempat bekerja di pabrik tekstil di kota, tapi PHK besar-besaran memaksanya pulang kampung. Setelah sempat mencoba jadi kuli bangunan dan buruh tani musiman, akhirnya Andi memutuskan mendaftar menjadi mitra ojek online. Motor bekas yang dibelinya dengan cicilan dari koperasi desa menjadi teman setia menjemput rejeki. Pagi hingga malam, Andi mengantar penumpang, mengirim makanan, bahkan terkadang disewa untuk antar barang dari pasar. Tak jarang, ia harus menempuh jalan berlubang, menahan panas terik atau hujan deras. Tapi Andi tak pernah mengeluh. Kalau bisa kerja, itu sudah syukur, Mas. Begitu katanya suatu hari kepada seorang penumpang yang heran melihat Andi tetap mengantar makanan meski hujan deras mengguyur. Dalam diamnya, Andi menyimpan banyak cerita. Ia bukan sekadar pengemudi ojek online. Ia adalah seorang ayah yang ingin anaknya sekolah tinggi. Ia adalah suami yang tak ingin istrinya merasa kekurangan. Tapi lebih dari itu, Andi adalah manusia yang memikirkan sekitarnya. Setiap kali ia pulang, setelah melewati jalan kecil di dekat sawah, Andi selalu melewati rumah-rumah reot dengan anak-anak kecil yang bermain tanpa alas kaki. Beberapa dari mereka duduk di pinggir jalan, mengamati Andi melintas, kadang melambai, kadang hanya diam. Ia tahu sebagian dari anak-anak itu tidak sekolah. Bukan karena malas, tapi karena memang tak mampu. Beberapa orang tua mereka hanyalah buruh tani tanpa penghasilan tetap. Ada pula yang harus membantu orang tuanya sejak kecil, menjaga adik, atau bahkan ikut ke ladang. Pemandangan itu menghantui pikiran Andi. Setiap malam, saat ia memandikan Farel dan membantu mengerjakan PR sekolah, pikirannya melayang kepada anak-anak lain yang tidak seberuntung anaknya. "Pak, besok kita belajar tentang pahlawan," ujar Farel suatu malam. Andi tersenyum, "Wah, bagus itu. Kamu mau jadi pahlawan juga?" Farel mengangguk penuh semangat. "Iya, pahlawan kayak di buku. Bisa bantu orang-orang." Kalimat itu membekas dalam benak Andi. Ia mulai berpikir, apa bisa ia menjadi pahlawan? Bukan yang pakai jubah atau angkat senjata, tapi yang sederhana, membantu anak-anak agar bisa sekolah. Namun, hidup Andi sendiri masih pas-pasan. Tagihan listrik, cicilan motor, uang jajan Farel, biaya belanja harian, semuanya harus diatur sebaik mungkin. Belum lagi kalau motornya rusak atau Rina sakit. Tapi benih itu sudah tumbuh dalam hatinya. Keinginan untuk membantu anak-anak desa agar bisa sekolah mulai mengakar. Ia belum tahu caranya. Belum tahu dari mana harus memulai. Tapi Andi yakin, selama niatnya tulus, pasti ada jalan. Keesokan harinya, Andi kembali menjalani rutinitasnya. Menyalakan aplikasi ojek, menunggu order masuk, lalu melaju menjemput penumpang. Di tengah padatnya pekerjaan, ia tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ia mulai memperhatikan rumah-rumah yang sering dilalui, bertanya diam-diam kepada pedagang warung atau ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. "Bu, anaknya sekolah di mana?" "Lah, belum sekolah, Mas. Biaya daftar aja belum ada. Lagian jauh sekolahnya, di kecamatan sana." Andi hanya mengangguk. Di lain waktu, ia bertanya kepada tukang sayur atau pengumpul barang bekas. Dari obrolan-obrolan singkat itu, Andi mulai merangkai gambaran. Masalah pendidikan di desanya bukan hanya soal biaya, tapi juga soal jarak, fasilitas, dan minimnya perhatian dari pihak-pihak yang berwenang. Di malam-malam sepi, saat Farel dan Rina sudah tidur, Andi duduk di teras.
Ditemani kopi dan lampu temaram, ia mulai mencatat di buku bekas milik Farel. Nama-nama anak yang ia tahu tidak sekolah, usia mereka, dan pekerjaan orang tuanya. Ia tahu, mungkin ia tak bisa membantu semuanya. Tapi ia yakin, satu saja anak bisa terbantu, itu sudah berarti. Itulah awal perjalanan Andi. Bukan perjalanan yang dimulai dengan kemewahan atau kekuatan besar, tapi dengan niat sederhana dan hati yang peduli. Sejak hari itu, ia mulai melihat dunia bukan hanya dari balik kemudi motornya, tapi dari hati seorang ayah, tetangga, dan warga desa yang ingin membuat perubahan. Andi bukan siapa-siapa, tapi ia percaya, bahkan orang biasa pun bisa melakukan hal luar biasa, selama mereka tak pernah menyerah untuk berbuat baik. Beberapa minggu setelah percakapan dengan Farel, Andi mulai membuka matanya lebih lebar. Setiap kali berhenti di warung, menunggu orderan, atau sekadar berteduh dari hujan, ia sengaja mencari kesempatan untuk mengobrol. Ia tidak hanya bertanya soal harga cabai atau kondisi jalan rusak, tapi lebih dalam, soal anak-anak dan pendidikan. "Sekarang sekolah udah masuk, Bu?" tanya Andi pada seorang ibu penjual gorengan. "Iya, Mas. Tapi anak saya di rumah aja. Belum bisa beli seragam, belum bayar SPP," jawab ibu itu sambil terus membungkus gorengan. Andi mengangguk pelan. Ia mencoba menyembunyikan rasa perih di hatinya. Bukan hanya satu atau dua keluarga seperti itu. Semakin lama ia bertanya, semakin banyak ia mendengar cerita serupa. Anak-anak desa yang semangat belajarnya besar, tapi tertahan oleh tembok bernama keterbatasan. Di sebuah desa yang tidak jauh dari rumahnya, Andi sempat mengantar penumpang ke rumah seorang guru honorer. Guru itu bercerita, dengan nada lirih, bahwa ia mengajar kelas dengan jumlah murid yang semakin menyusut setiap tahun. "Dulu saya bisa mengajar 30 anak, Mas. Sekarang, paling tinggal 12. Itu pun datangnya kadang-kadang. Banyak yang kerja ikut orang tuanya ke ladang atau pasar." Andi hanya bisa mengangguk. Rasanya seperti ditampar oleh kenyataan. Pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan masa depan, justru menjadi barang mewah bagi banyak anak di desanya. Setelah beberapa hari mengamati dan mendengar cerita, Andi semakin yakin bahwa masalah ini nyata. Bukan sekadar kisah yang lewat di televisi atau postingan media sosial. Ini terjadi di depan matanya sendiri. Ia mencoba mencari tahu lebih lanjut. Lewat ponsel tuanya, Andi mulai mencari informasi. Ia membaca artikel tentang kesenjangan pendidikan, tentang anak-anak pelosok yang berjuang untuk sekolah. Ia bahkan bergabung dalam grup Facebook komunitas peduli pendidikan. Di sela-sela pekerjaannya, Andi mencatat. Ia membuat daftar desa-desa sekitar, jumlah anak-anak yang tidak sekolah yang ia tahu, dan beberapa nama orang tua yang bisa diajak bicara. Saat makan malam bersama Rina, ia mulai membuka topik. "Rin, kamu pernah kepikiran nggak, kalau banyak anak di desa ini nggak bisa sekolah?" Rina meletakkan sendoknya, menatap Andi serius. "Iya, aku tahu. Tapi, kita sendiri aja pas-pasan, Mas." Andi mengangguk. "Aku tahu. Tapi kalau nggak ada yang mulai peduli, mereka bisa terus nggak sekolah. Nggak ada masa depan." Rina terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kalau kamu niat, aku dukung. Tapi kita harus pelan-pelan ya, Mas. Jangan sampai malah nyusahin diri sendiri." Andi tahu, istrinya benar. Ia harus hati-hati. Tapi itu tidak membuat semangatnya surut. Malam itu, ia mencoret-coret rencana kecil di buku bekas. Belum tahu akan jadi apa, tapi ia menulis satu kalimat di halaman depan. Anak-anak ini berhak punya masa depan. Dan itulah titik balik. Dari sekadar rasa kasihan, berubah menjadi kesadaran. Dari hanya mengamati, menjadi rencana. Andi tidak lagi melihat jalanan hanya sebagai tempat mencari nafkah, tapi sebagai ruang belajar, tempat ia mengumpulkan data, cerita, dan semangat untuk sebuah perubahan. Ia tidak punya gelar tinggi, tidak punya tabungan besar, tapi Andi punya mata yang terbuka dan hati yang peduli. Dan itu adalah awal dari perubahan besar yang akan datang. Hari-hari Andi mulai terasa berbeda. Setiap anak kecil yang berpapasan dengannya di jalan seperti memiliki cerita yang belum selesai. Seolah-olah, mereka diam-diam menatap Andi dan berharap sesuatu yang lebih baik. Dani, anak tetangga yang berumur 8 tahun, sering duduk di tangga rumahnya dengan buku lusuh. Kadang hanya menggambar, kadang mencoret angka tanpa tahu maksudnya. Ayahnya seorang pengumpul rongsokan, ibunya buruh cuci.
Andi mulai sering berhenti di rumah Dani sepulang kerja, pura-pura bertanya kabar, padahal diam-diam ingin tahu lebih banyak. Suatu malam, ia duduk bersama Dani dan ibunya di teras rumah mereka. Angin malam berhembus pelan, aroma kayu bakar dari dapur belakang menyusup ke hidung. "Bu, Dani belum sekolah ya?" tanya Andi hati-hati. Ibu Dani menghela napas, suaranya lemah. "Belum, Mas. Tahun kemarin nggak bisa masuk karena nggak ada biaya. Tahun ini juga belum tahu gimana." Andi mengangguk. Ia tak ingin membuat mereka merasa bersalah atau malu. Tapi setelah itu, Dani menjadi simbol dalam benaknya. Simbol dari banyak anak-anak lain yang menghadapi nasib serupa. Setiap malam, Andi merenung. Duduk di teras rumah dengan lampu redup dan suara jangkrik bersahutan. Rina, yang dulu sempat ragu, kini ikut duduk di sampingnya. Mereka berdiskusi pelan, mencoba mencari kemungkinan. "Kalau kita bisa bantu satu anak dulu, ya? Nggak usah langsung banyak," kata Andi sambil menatap langit. "Iya, satu dulu. Tapi harus konsisten, Mas," balas Rina. Itulah awalnya. Sebuah impian kecil, lahir dari percakapan di bawah langit malam. Tidak ada rencana megah, tidak ada sponsor atau donatur. Hanya sepasang suami istri, ojek online dan penjual warung kecil, yang ingin memberi sesuatu untuk dunia. Andi mulai mencari tahu berapa biaya minimum yang diperlukan untuk menyekolahkan satu anak. Ia menghitung seragam, buku tulis, alat tulis, dan biaya daftar. Ia bahkan mulai mencatat daftar harga dari toko alat tulis langganannya. "Mas, kalau beli 10 buku tulis, harganya bisa dapat diskon," kata pemilik toko, Pak Harun, ketika Andi berkunjung. Andi tertawa kecil. "Belum sampai beli banyak, Pak. Ini buat nyicil dulu." Tapi dari situlah lahir ide berikutnya, menyicil perlengkapan. Tidak harus besar, tapi sedikit demi sedikit. Dani bisa jadi murid pertama. Satu anak yang bisa sekolah, siapa tahu bisa membuka jalan untuk yang lain. Di sela-sela orderan, Andi mulai menyiapkan kotak kecil di bawah sadelnya. Setiap kali mendapat tip lebih dari penumpang, uang itu ia masukkan ke dalam kotak. Kadang hanya 2.000, kadang 5.000. Tidak besar, tapi jumlahnya mulai bertambah. Andi juga mulai berhitung soal waktu. Ia mengatur rute kerja agar hemat bensin, agar ada lebih banyak yang bisa disisihkan. Ia bahkan rela tidak jajan kopi sachet di warung seperti biasanya. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik membasahi jalanan, Andi berhenti di pinggir sawah, memandangi langit. Ia tersenyum sendiri. "Kalau Allah kasih aku rezeki hari ini, aku mau belikan pensil buat Dani," gumamnya pelan. Mimpi itu tumbuh pelan, tapi pasti. Setiap anak yang ditemui Andi semakin menguatkan keinginan itu. Ia mulai mencatat nama-nama mereka di buku kecil. Bukan karena ingin terkenal atau dicatat sebagai dermawan, tapi karena ia ingin bertanggung jawab. Suatu hari, Farel bertanya, "Pak, nanti aku bisa bantu juga nggak?" Andi tersenyum. "Kamu bantu belajar yang rajin dulu, ya. Nanti kamu bisa bantu adik-adik yang belum sekolah." Farel mengangguk mantap. Rina yang mendengar itu dari dapur hanya menahan senyum. Dalam hatinya, ia mulai ikut percaya bahwa mimpi suaminya bukan sekadar angan. Bahwa satu orang biasa bisa memulai sesuatu yang luar biasa. Dan dari situlah, mimpi itu menjadi lebih dari sekadar niat. Mimpi Andi bukan lagi hanya tentang menyekolahkan satu anak, tapi tentang membangun harapan. Harapan bahwa suatu hari, anak-anak di desanya tak lagi hanya menatap dari kejauhan, tapi bisa duduk di bangku sekolah dengan semangat yang sama seperti anak-anak di kota. Andi tahu, jalannya masih panjang. Tapi ia tidak takut. Karena ia tahu, langkah pertama sudah ia ambil. Pagi itu seperti biasa, Andi sudah bersiap di depan rumah. Jaket hijaunya menggantung rapi di punggung, helm terpasang, dan motor tua dinyalakan dengan sedikit hentakan kaki. Tapi ada satu hal yang kini berbeda dari rutinitas hariannya. Setiap selesai narik ojek, ia langsung mencatat penghasilannya hari itu, lalu menyisihkan sebagian kecil ke dalam kotak kecil di bawah jok motor. Kotak itu bukan sekadar tempat menaruh uang. Bagi Andi, kotak itu adalah lambang harapan. Setiap lembar ribuan rupiah yang masuk ke sana adalah satu langkah menuju mimpi besarnya, menyekolahkan anak-anak desa yang tidak mampu. Hari-hari berlalu, Andi mulai membiasakan diri hidup lebih hemat. Ia tidak lagi jajan kopi sachet di warung langganan. Rokok pun mulai dikurangi, meskipun kadang godaannya besar.
Jika biasanya ia makan 2 kali di luar saat bekerja, sekarang ia membawa bekal dari rumah, nasi bungkus sederhana dari Rina. "Mas, ini lauknya cuma tempe goreng ya, biar irit," kata Rina suatu pagi sambil membungkus nasi dengan daun pisang. Andi hanya tersenyum. "Nggak apa-apa, yang penting bisa tetap nabung buat sekolah itu." Kadang, ketika orderan sedang sepi dan bensin menipis, Andi merasa lelah. Tapi begitu ia teringat Dani dan anak-anak lain yang belum bisa sekolah, semangatnya kembali menyala. Ia tahu bahwa pengorbanan ini tidak seberapa dibandingkan masa depan yang bisa ia bantu ciptakan. Beberapa orang mulai memperhatikan perubahan pada diri Andi. Teman sesama pengemudi bertanya-tanya, "Di, kamu akhir-akhir ini kok jarang nongkrong bareng? Nggak pernah ngopi bareng lagi?" Andi hanya tersenyum, "Lagi ngirit, bro. Ada yang mau aku kejar?" Ia tidak menceritakan semuanya, hanya beberapa orang yang tahu rencana besarnya. Andi tidak ingin dianggap sok dermawan. Baginya, niat baik tak harus selalu diumumkan. Suatu hari, hujan turun deras sejak pagi. Andi tetap memaksa bekerja. Ia membawa jas hujan dan tetap menyusuri jalan-jalan kota kecil itu, mengantar pesanan dan menjemput penumpang. Saat pulang ke rumah dalam kondisi basah kuyup, Rina menyambutnya dengan handuk dan teh hangat. "Kenapa nggak istirahat aja, Mas? Orderan pasti juga sepi," tanya Rina cemas. Andi menghela napas, lalu menjawab pelan, "Justru kalau hujan begini, yang butuh ojek malah makin banyak. Sekalian bisa nabung lebih." Satu persatu kebutuhan mulai dikurangi. Ia dan Rina memutuskan untuk menunda membeli lemari baru meski lemari lama sudah mulai reot. Rina juga mulai membuat kue sendiri di rumah, lalu dijual ke warung-warung sekitar. Semua dilakukan demi mendukung mimpi mereka. Di akhir pekan, Andi mulai menyusun kembali catatan keuangannya. Ia hitung berapa yang sudah terkumpul. Kadang ia merasa hasilnya belum seberapa. Tapi Rina selalu menguatkan. "Mas, nggak usah mikir besar dulu. Yang penting rutin. Rezeki itu suka datang dari arah yang nggak kita sangka." Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, seorang penumpang yang ia antar ke terminal memberikan tip Rp100.000. Penumpang itu bilang, "Mas Andi ramah dan sabar. Rezeki nggak akan kemana." Andi langsung memasukkan uang itu ke dalam kotak. Di malam harinya, ia buka kotak tersebut dan menghitung. Jumlahnya sudah cukup untuk membeli 2 pasang seragam dan 1 paket alat tulis. Ia pergi diam-diam ke toko alat tulis, membeli semua kebutuhan dengan hati-hati, lalu menyimpannya di lemari rumah. Barang-barang itu belum akan diberikan sekarang. Ia ingin mengumpulkan lebih banyak, agar bisa dibagikan ke lebih dari 1 anak. Dalam prosesnya, Andi belajar banyak hal. Ia belajar mengatur keuangan, belajar menahan keinginan sendiri demi orang lain, dan yang paling penting, belajar sabar. Karena setiap rupiah yang disisihkan adalah hasil dari keringat dan kerja keras, bukan sumbangan instan. Rina juga makin aktif mendukung. Ia mulai mencatat pengeluaran rumah tangga lebih teratur, memotong hal-hal yang bisa ditunda. Ia bahkan mulai mengajak Farel untuk belajar menabung. "Farel, nanti kalau kamu punya uang jajan lebih, bisa bantu beli buku gambar buat adik-adik yang belum sekolah," kata Rina sambil menyodorkan celengan kecil dari kaleng bekas biskuit. Farel mengangguk mantap, meski belum sepenuhnya mengerti. Tapi semangat itu mulai menular. Andi tahu, hidupnya tak akan langsung berubah drastis. Tapi setiap kali ia melihat lembar-lembar uang di dalam kotaknya bertambah, hatinya hangat. Ia merasa sedang menanam benih kecil yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi banyak anak. Bagi Andi, menyisihkan penghasilan bukan sekadar soal uang, tapi tentang keyakinan bahwa setiap orang, sekecil apapun, bisa memberi. Bahwa menjadi berguna tidak harus menunggu kaya, cukup dengan mulai peduli dan bertindak. Dan itulah yang terus ia lakukan. Hari demi hari, dengan peluh dan doa, Andi terus menyisihkan penghasilannya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang nyaris kehilangan harapan. Hari-hari Andi semakin sibuk. Selain bekerja sebagai ojek online, ia juga mulai menjalani rutinitas baru, berbicara dengan orang-orang di sekitarnya tentang pendidikan. Tapi bukan dalam bentuk pidato atau ceramah. Andi melakukannya dengan cara yang sederhana, melalui obrolan santai, dari warung kopi ke pos ronda, dari penjual sayur keliling hingga pengurus masjid. Ia tahu, menyisihkan penghasilan saja tidak cukup. Mimpinya terlalu besar untuk dijalani sendirian. Ia butuh bantuan.
Tapi bukan bantuan uang semata. Ia butuh semangat, dukungan moral, dan rasa percaya bahwa yang ia lakukan bukan hal sia-sia. Pada suatu sore, Andi berkumpul bersama beberapa tetangganya di balai RT setelah salat maghrib. Awalnya hanya ingin berbagi cerita, tapi akhirnya pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Saya tahu kita semua sibuk dan penghasilan kita nggak seberapa, kata Andi pelan, tapi saya percaya, kalau kita bareng-bareng, kita bisa bantu anak-anak di desa ini supaya bisa sekolah. Sejenak ruangan hening. Lalu Pak Sarno, tetangga sebelah rumah yang sudah seperti ayah sendiri bagi Andi, angkat bicara. Idemu bagus, Endik. Tapi apa kita bisa? Nggak gampang lo bangun sekolah. Andi mengangguk. Saya juga nggak tahu bisa atau tidak. Tapi kalau kita mulai, walau kecil, itu lebih baik daripada diam. Dari percakapan malam itu, lahirlah ide untuk membentuk kelompok kecil yang fokus menggalang dukungan. Mereka menamainya Komunitas 1000 Harapan, nama sederhana yang mencerminkan tujuan mereka. Anggota awalnya hanya 7 orang, Andi, Pak Sarno, Bu Warti, pemilik warung, Mas Joko, petani muda, Ibu Nur, guru ngaji, dan 2 anak muda desa yang masih kuliah sambil bekerja di kota. Mereka rutin bertemu seminggu sekali, biasanya di rumah Andi atau di warung Bu Warti. Mereka mulai dengan mengumpulkan buku bekas, seragam yang masih layak pakai, dan mainan edukatif dari warga yang sudah tidak terpakai. Bu Warti bahkan menawarkan sudut warungnya untuk dijadikan tempat sementara menyimpan barang-barang sumbangan. Kalau ada yang nyumbang makanan ringan atau minuman, nanti bisa kita jual dan hasilnya masuk ke dana sekolah, kata Bu Warti antusias. Lama-lama, semakin banyak warga yang ikut terlibat. Tidak semua bisa menyumbang uang, tapi ada yang menyumbang tenaga, ide, bahkan hanya sekadar menyebarkan cerita tentang komunitas ini ke tetangga desa lain. Pak Darmin, seorang tukang bangunan, menawarkan diri membantu merancang bangunan sekolah dari bahan seadanya. Kalau nanti sudah ada tanah dan bahan, saya bisa bantu bangun. Nggak usah mikir bayar saya, yang penting anak-anak bisa belajar, ujarnya. Andi merasa haru. Dulu ia berpikir hanya dirinya yang peduli. Ternyata, di balik kesibukan dan kesulitan hidup, masih banyak orang yang memiliki kepedulian yang sama. Suatu hari Minggu, Komunitas 1000 Harapan mengadakan acara gotong royong bersih-bersih di sebuah lahan kosong milik seorang warga yang bersedia meminjamkannya untuk kegiatan komunitas. Di situ mereka berencana membuat semacam ruang belajar sementara. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua turun tangan. Ada yang membawa sapu, cangkul, ember, bahkan cat tembok bekas. Mereka mengecat dinding bambu, menata bangku, dan menggantung poster-poster edukatif. Nggak mewah, tapi ini awal yang bagus, kata Mas Joko sambil tersenyum puas. Andi berdiri di tengah lapangan kecil itu, menatap hasil kerja keras mereka. Hatinya penuh haru. Bukan karena bangunan itu sudah sempurna, tapi karena ia melihat sendiri betapa kekuatan gotong royong bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Beberapa minggu kemudian, mereka mulai mengadakan kegiatan belajar setiap akhir pekan. Ibu Nur mengajar mengaji dan membaca. Mahasiswa yang tergabung dalam komunitas mengajarkan matematika dan bahasa Indonesia dasar. Anak-anak datang dengan semangat, membawa buku tulis dan pensil meski lusuh. Rina, istri Andi, mulai membuatkan jajanan ringan untuk anak-anak yang datang. Ia juga mulai mengajak ibu-ibu lain memasak bersama jika ada kegiatan besar. Komunitas 1000 Harapan bukan lagi sekadar ide. Ia telah menjadi gerakan. Sebuah kekuatan kecil dari desa, yang lahir dari kepedulian dan kerja sama. Andi kini tidak sendiri. Ia ditemani banyak tangan dan hati yang bersedia berjalan bersamanya. Mereka tidak menunggu datangnya bantuan dari luar. Mereka menciptakan harapan dengan apa yang mereka miliki. Dan itulah kekuatan terbesar, ketika sebuah mimpi menjadi milik bersama, maka segalanya menjadi mungkin. Lahan kosong di pinggir desa yang dulunya tak pernah diperhatikan, kini mulai berubah wajah. Semangat gotong royong yang mengalir dalam tubuh komunitas 1000 Harapan tak kunjung padam. Tapi Andi tahu, membangun mimpi tidak cukup hanya dengan tenaga. Mereka butuh dana, butuh perlengkapan, butuh alat-alat sekolah. Semua itu tidak bisa didapat hanya dari niat. Malam-malam Andi kini diisi dengan rapat kecil bersama para anggota komunitas. Mereka duduk di lantai beralaskan tikar, mencatat semua keperluan. Mulai dari papan tulis,
meja belajar, buku pelajaran, hingga alat tulis untuk anak-anak. Biaya-biaya mulai dihitung secara rinci. Dan angka-angka yang tercantum di kertas itu cukup membuat napas Andi tercekat. Kita butuh sekitar 5 juta rupiah untuk kebutuhan awal, kata Mas Joko suatu malam. Itu belum termasuk ongkos tukang, papan, dan atap kalau kita mau bikin ruangan belajar semi-permanen. Andi mengangguk pelan. Jumlah itu terdengar besar untuk mereka yang sehari-harinya hidup pas-pasan. Tapi bukan berarti mustahil. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membuat kotak donasi sederhana. Terbuat dari kotak sepatu bekas yang dilapisi kertas kado dan diberi tulisan tangan, bantu sekolah gratis untuk anak desa. Kotak itu ditempatkan di warung-warung, pos ronda, dan tempat ibadah. Tak disangka, meski pelan, kotak-kotak itu mulai terisi. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, bahkan recehan logam. Semua dikumpulkan tanpa pandang nominal. Rezeki itu nggak selalu datang dari jumlahnya, tapi dari keikhlasannya, kata Buarti suatu hari, saat Andi menghitung hasil donasi di warungnya. Selain itu, Andi dan 2 anggota komunitas mulai menyebarkan informasi lewat media sosial. Mereka membuat akun Facebook dan Instagram sederhana, berisi foto kegiatan belajar anak-anak, gotong royong bersih-bersih, dan cerita harian perjuangan komunitas. Salah satu unggahan yang memperlihatkan seorang anak belajar sambil duduk di batu dengan senyum lebar, menjadi viral kecil-kecilan. Ratusan orang menyukai dan membagikan postingan itu. Bahkan, seorang donatur dari Jakarta mengirimkan uang 100.000 rupiah melalui transfer bank. Saya terharu lihat anak-anak itu. Saya cuma bisa bantu sedikit. Semoga cukup beli buku, tulis si pengirim di kolom pesan. Bagi Andi dan komunitas, itu lebih dari cukup. Itu bukti bahwa perjuangan mereka diperhatikan. Tak berhenti di sana, komunitas mulai mengadakan acara kecil-kecilan untuk galang dana. Mereka menyelenggarakan pasar murah di halaman balai desa. Barang-barang yang dijual adalah sumbangan warga, pakaian layak pakai, mainan bekas, buku bacaan, hingga makanan tradisional. Suasana pasar murah itu meriah. Anak-anak berlarian, ibu-ibu menawar harga, dan musik dangdut dari pengeras suara tua menambah semangat. Hasilnya memang tak seberapa, sekitar 700.000 rupiah, tapi cukup untuk membeli papan tulis dan beberapa paket alat tulis. Beberapa minggu kemudian, Andi memberanikan diri menemui kepala desa. Ia membawa berkas berisi rencana komunitas, daftar anak yang ingin sekolah, dan foto-foto kegiatan mereka. Pak Lurah, yang awalnya ragu, perlahan mulai luluh. Saya salut sama kalian, Endik. Saya akan bantu bicarakan ini ke camat. Siapa tahu nanti ada bantuan dari pemerintah kabupaten, ujar Pak Lurah setelah membaca semua dokumen itu. Andi pulang hari itu dengan harapan baru. Ia tahu, perjuangan masih panjang. Tapi kini ia melihat jalan mulai terbuka. Sementara itu, anak-anak semakin antusias mengikuti kegiatan belajar. Jumlah mereka bertambah dari minggu ke minggu. Meja belajar yang hanya 2 buah kini tak cukup. Beberapa anak duduk di lantai, tapi tidak ada yang mengeluh. Rina, yang semula hanya membantu di dapur, kini mulai ikut mengajar menulis dan berhitung untuk anak-anak kelas 1 dan 2. Ia bahkan belajar materi pelajaran dari buku-buku lama milik Farel agar bisa lebih percaya diri saat mengajar. Donasi buku bekas pun mulai berdatangan. Seorang guru dari desa sebelah mengirimkan 2 kardus buku pelajaran lama yang masih layak pakai. Sementara itu, seorang mahasiswa dari kota datang dengan motor bebeknya, membawa 1 ransel penuh alat tulis. Saya tahu perjuangan ini dari Instagram kalian. Saya dulu juga dibantu beasiswa waktu kecil. Sekarang giliran saya berbagi, katanya sambil menyerahkan barang-barang itu. Andi merasa haru. Ia tak pernah menyangka, niat kecilnya yang dulu hanya berupa coretan di buku bekas, kini mulai menjadi gerakan nyata. Orang-orang, bahkan yang tidak ia kenal, mulai peduli. Tak jarang, rasa lelah itu datang. Saat orderan sepi, saat motor mogok, saat dompet hampir kosong. Tapi setiap kali ia melihat anak-anak itu tersenyum sambil mengangkat tangan menjawab pertanyaan di kelas, semua rasa lelah itu sirna. Satu sore, Andi duduk di samping Rina di teras rumah. Farel bermain di halaman. Mas, lihat anak-anak itu belajar tadi. Aku jadi ingat cita-cita kita waktu masih pacaran. Ingin jadi orang berguna, kata Rina pelan. Andi tersenyum. Aku masih jauh dari berguna, Rin. Tapi setidaknya,
Kita mulai melangkah ke arah itu. Hari-hari berikutnya mereka terus mengumpulkan dana sedikit demi sedikit. Beberapa warga mulai rutin menyisihkan Rp5.000 per minggu ke dalam kotak donasi. Bahkan, ada seorang kakek penjual balon keliling yang datang suatu pagi, menyerahkan 1 lembar 10.000 sambil berkata, "Saya nggak punya anak, tapi saya ingin anak-anak itu sekolah." Andi menggenggam uang itu seolah sedang memegang sesuatu yang sangat berharga. Ia tahu, setiap rupiah yang terkumpul bukan sekadar uang, tapi adalah harapan. Adalah mimpi. Adalah masa depan. Dan dengan harapan itu, Andi dan komunitasnya terus melangkah. Perlahan, tapi pasti. Mengumpulkan sedikit demi sedikit. Membangun tidak hanya sekolah, tapi juga kepercayaan bahwa siapapun, sekecil apapun perannya, bisa membawa perubahan. Langit cerah pagi itu menjadi saksi dimulainya sebuah mimpi besar. Di lahan kosong yang dulunya hanya ditumbuhi ilalang dan semak belukar, kini berdiri tiang-tiang bambu pertama yang akan menjadi kerangka sekolah impian. Andi berdiri di samping Pak Darmin, tukang bangunan yang telah berpengalaman membangun rumah-rumah sederhana di desa. "Tiangnya jangan terlalu tinggi, biar lebih kokoh," ujar Pak Darmin sambil mengikatkan tali rafia pada sambungan bambu. Andi mengangguk, tangannya sibuk membawa bambu berikutnya. Anggota komunitas lain pun ikut membantu. Mas Joko datang membawa beberapa lembar seng bekas yang dikumpulkannya dari rumah-rumah kosong. Ibu Nur dan beberapa ibu lainnya menyiapkan makanan ringan dan teh hangat untuk para pekerja. Hari itu adalah awal dari proses yang tidak mudah. Sekolah yang mereka bangun bukan gedung permanen dengan tembok beton dan jendela kaca, melainkan bangunan semi-permanen dari bambu, papan bekas, dan atap seng seadanya. Tapi semangat yang mengalir di antara mereka lebih kuat dari material manapun. Setiap hari, selepas bekerja sebagai ojek online, Andi langsung menuju lokasi pembangunan. Terkadang hanya membawa semangat dan tenaganya. Di lain waktu, ia datang dengan 1 atau 2 karung semen yang dibelinya dari sisa penghasilan hari itu. "Mas, ini semen dari Pak Ahmad. Katanya dia nggak bisa bantu tenaga, tapi ingin bantu bahan," kata Rina suatu sore sambil menyerahkan karung semen kecil kepada Andi. Malam-malamnya diisi dengan rapat kecil, menentukan bagian mana yang akan dibangun dulu, mengatur jadwal kerja gotong royong, dan mencatat siapa saja yang menyumbang bahan bangunan atau tenaga. Salah satu tantangan terbesar datang saat musim hujan tiba. Hujan deras mengguyur desa selama beberapa hari berturut-turut. Atap yang baru dipasang bocor. Beberapa papan dinding roboh tertiup angin. "Wah, harus kita ulang lagi pasangnya. Tapi jangan patah semangat," kata Pak Darmin sambil menyalakan rokok lintingnya. Bangunan bagus itu bukan dari sekali jadi, tapi dari yang mau dibetulkan berulang kali. Anak-anak pun tak kalah semangat. Mereka datang setiap akhir pekan, membantu sebisanya. Ada yang membersihkan sisa paku, ada yang mengecat papan dengan kuas bekas. Bahkan si kecil Tono, yang baru duduk di kelas 2 SD, datang membawa ember berisi air untuk para pekerja. "Biar sekolahnya cepat jadi, Om," katanya polos. Suatu hari, datanglah sekelompok relawan mahasiswa dari kota yang pernah membaca kisah Andi dan komunitas Seribu Harapan di media sosial. Mereka membawa bahan ajar, spanduk edukatif, dan lebih penting lagi, mereka membawa semangat baru. "Kami ingin bantu pembangunan sekolah ini. Walau cuma seminggu, semoga bermanfaat," ujar salah satu relawan, Rama. Kehadiran mereka mempercepat proses pembangunan. Mereka membantu mengecat dinding, memasang papan nama, dan membuat rak buku dari kayu bekas. Mereka juga mengadakan kelas-kelas singkat untuk anak-anak tentang kebersihan, membaca peta, dan mengenal komputer. "Aku baru tahu komputer kayak gini," kata Lila, anak perempuan berumur 10 tahun yang selama ini belum pernah melihat laptop secara langsung. Semangat itu menyebar ke desa sebelah. Beberapa warga dari luar desa mulai berdatangan, menawarkan bantuan. Ada yang membawa kursi plastik bekas, ada yang menyumbangkan tikar untuk alas duduk anak-anak. Bahkan ada seorang ibu dari kota yang datang membawa 2 set meja lipat kecil. "Saya lihat kisah kalian di media sosial. Dulu saya juga sekolah di tempat seperti ini. Sekarang saya ingin bantu walau sedikit," ujarnya sambil tersenyum. Perjuangan itu bukan tanpa hambatan. Selain cuaca, mereka juga menghadapi kendala perizinan. Meskipun lahan sudah mendapat izin dari pemiliknya, tetap ada prosedur administrasi yang harus dipenuhi agar sekolah bisa diakui meski bersifat non-formal.
Andi dan Mas Joko bolak-balik ke kantor desa dan kecamatan, membawa berkas, menjelaskan visi misi mereka. Kami nggak minta gaji, Pak. Kami cuma mau anak-anak bisa belajar. Kami ingin legal supaya bisa dapat bantuan buku dan pelatihan, ujar Andi dalam sebuah pertemuan di kantor kecamatan. Butuh waktu berminggu-minggu, namun akhirnya sekolah mereka mendapat pengakuan sebagai tempat belajar informal dengan nama Rumah Belajar 1000 Harapan. Sebuah nama yang lahir dari semangat mereka semua. Ketika bangunan akhirnya berdiri utuh, meski sederhana, suasana haru menyelimuti semua. Pada hari peresmian, puluhan warga datang. Anak-anak menyanyikan lagu Tanah Air dengan suara lantang. Beberapa ibu menangis pelan melihat anak-anak mereka mengenakan seragam meskipun tidak baru. Pak Lurah datang dan memberikan sambutan. Kita bangga punya warga seperti Pak Andi dan komunitasnya. Ini bukti, kalau dari desa sekecil ini, kita bisa lahirkan perubahan besar. Rina berdiri di samping Andi, menggenggam tangannya erat. Farel duduk di barisan depan, tersenyum lebar. Hari itu, bukan hanya sekolah yang berdiri, tapi juga harapan. Andi menatap bangunan bambu itu dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat hari-hari di mana ia hanya bisa bermimpi dalam diam, menyisihkan uang di saku jaket ojeknya. Kini, ia tahu bahwa mimpi yang ditanam dengan niat tulus dan dikerjakan bersama, akan tumbuh menjadi kenyataan. Dan ini baru awal. Rumah Belajar 1000 Harapan mulai beroperasi. Setiap pagi, anak-anak datang dengan membawa buku dan semangat. Mereka belajar membaca, berhitung, menulis, mengenal dunia. Di luar kelas, Andi masih tetap bekerja sebagai pengemudi ojek online. Tapi setiap kali melihat anak-anak itu belajar, ia tahu hidupnya kini memiliki makna lebih dari sekadar mencari nafkah. Sekolah itu bukan hanya tempat belajar. Ia adalah bukti bahwa keikhlasan, gotong royong, dan tekad kuat bisa melawan segala keterbatasan. Dani, Pak Darmin, Bu Arti, Mas Joko, Rina, dan semua warga yang terlibat, mereka bukan sekadar membangun gedung, tapi membangun masa depan. Dan seperti yang selalu Andi katakan pada setiap anggota komunitasnya, kita mungkin bukan orang kaya, tapi kita kaya niat, dan itu lebih dari cukup untuk memulai segalanya. Rumah Belajar 1000 Harapan kini berdiri tegak di tengah desa. Sederhana, tapi penuh makna. Sebuah simbol dari perjuangan warga kecil yang percaya pada kekuatan pendidikan. Dan perjuangan mereka belum selesai. Masih banyak yang harus dilakukan. Tapi hari itu, satu babak penting telah dimenangkan. Hari pertama di Rumah Belajar 1000 Harapan tiba. Matahari belum tinggi saat anak-anak mulai berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Ada yang mengenakan seragam sekolah lama yang diwariskan dari kakaknya, ada pula yang datang dengan baju rumahan, tapi semuanya datang dengan senyum lebar dan semangat membara. Andi berdiri di gerbang masuk, menyambut mereka satu persatu. Di sampingnya, Rina membagikan roti kecil dan susu kotak yang disumbangkan oleh seorang donatur dari kota. Selamat datang, Nak. Hari ini kalian mulai menulis masa depan kalian sendiri, kata Andi sambil menepuk lembut bahu seorang anak laki-laki yang tampak gugup. Gedung sekolah bambu itu masih sederhana. Tidak ada papan tulis digital, tidak ada AC atau bangku berukuran seragam. Tapi ada papan tulis putih kecil, beberapa meja lipat, tikar sebagai alas duduk, dan yang paling penting, guru-guru relawan yang siap berbagi ilmu. Kegiatan belajar dimulai pukul 8 pagi. Ibu Nur membuka kelas pertama dengan doa bersama dan lagu kebangsaan. Suasana haru menyelimuti ruangan saat anak-anak menyanyikan Indonesia Raya dengan lantang meskipun belum semua hafal liriknya. Di sudut ruangan, Pak Sarno duduk menahan air mata. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sebuah bangunan yang dulu hanya sebidang tanah kosong kini menjadi pusat harapan desa mereka. Kegiatan belajar pun dimulai. Mata pelajaran yang diajarkan adalah baca tulis, berhitung, dan nilai-nilai dasar seperti sopan santun, kebersihan, dan kerjasama. Anak-anak juga diajarkan bercocok tanam dan bermain sambil belajar melalui permainan edukatif. Salah satu momen paling berkesan hari itu adalah ketika Lila, gadis kecil yang pemalu, maju ke depan kelas untuk membaca sebuah kalimat dari papan tulis. Tangannya gemetar, suaranya pelan, tapi semua anak dan guru memberinya semangat. Lanjutkan, Lila. Kamu bisa, ujar salah satu relawan. Lila menarik napas panjang, lalu membaca dengan suara lebih jelas. Satu kalimat pendek, tapi penuh makna.
Kelas pun bersorak gembira. Lila tersenyum, dan untuk pertama kalinya, ia merasa percaya diri. Kabar tentang pembukaan sekolah gratis ini menyebar cepat. Beberapa orang tua dari desa sebelah mulai berdatangan untuk mendaftarkan anak mereka. Andi dan komunitas pun harus mulai membuat jadwal belajar bergiliran karena kapasitas ruang belajar yang terbatas. Kita harus buat sistem shift. Anak-anak bisa belajar pagi dan siang secara bergantian, kata Mas Joko. Betul. Dan kita mulai cari relawan tambahan untuk bantu mengajar, tambah Ibu Nur. Tak lama kemudian, datang surat dari sebuah yayasan pendidikan di kota. Mereka tertarik bekerja sama setelah membaca kisah rumah belajar 1000 harapan di media sosial. Mereka menawarkan pelatihan guru dan donasi buku. Kami kagum dengan semangat yang tumbuh di desa ini. Kami ingin membantu agar sekolah ini berkembang lebih baik, tulis perwakilan yayasan dalam suratnya. Kunjungan pertama dari yayasan itu disambut dengan meriah. Mereka membawa lebih dari 100 buku bacaan anak, alat tulis, dan beberapa perlengkapan olahraga. Anak-anak bersorak saat melihat bola, raket, dan permainan edukatif. Saya mau jadi guru, seru Tono dengan semangat saat melihat seorang relawan mengajar sambil bermain peran. Saya mau jadi dokter, teriak yang lain. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan pelajaran, tetapi juga membangkitkan cita-cita. Anak-anak yang dulunya tidak yakin apakah bisa melanjutkan sekolah kini mulai berani bermimpi. Orang tua pun merasa terbantu. Mereka tak perlu lagi khawatir soal biaya. Mereka mulai mendukung penuh, dari memasak untuk anak-anak, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, hingga menyumbangkan alat-alat seadanya. Saya senang anak saya bisa belajar, walau saya sendiri tidak tamat SD, ujar seorang ibu sambil mengantarkan anaknya ke sekolah. Tiap akhir pekan, komunitas mengadakan kegiatan bersama, seperti senam pagi, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, dan bazar kecil untuk mengumpulkan dana tambahan. Kehidupan di desa pun perlahan berubah. Anak-anak menjadi lebih percaya diri, lebih berani berbicara, dan mulai membawa pulang cerita-cerita baru yang mereka pelajari di sekolah. Rina kini sibuk membantu membuat modul pelajaran sederhana bersama para relawan. Ia juga mulai belajar kembali, agar bisa mendampingi Farel belajar di rumah. Andi? Ia masih bekerja sebagai ojek online setiap hari, tapi kini setiap perjalanan terasa berbeda. Ia merasa setiap kilometer yang ia tempuh turut mengantarkan harapan baru bagi anak-anak desa. Saya tidak kaya, tapi saya bisa memberi. Memberi waktu, tenaga, dan keyakinan bahwa pendidikan bisa mengubah segalanya, kata Andi dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Rumah belajar 1000 harapan kini bukan hanya sekolah. Ia telah menjadi rumah kedua bagi anak-anak desa. Tempat mereka tumbuh, belajar, dan bermimpi. Dan semuanya bermula dari seorang pengemudi ojek online yang percaya bahwa satu orang bisa membuat perubahan. Beberapa bulan telah berlalu sejak rumah belajar 1000 harapan dibuka. Apa yang dulu hanya berupa mimpi dan tekad kini menjelma menjadi kenyataan yang hidup. Setiap pagi, tawa anak-anak menggema dari ruang belajar sederhana itu, mengusir sepi yang dulu melekat di desa kecil itu. Andi yang semula hanya mengandalkan keberanian kini menjadi sosok yang dihormati dan dicintai masyarakat. Namun, perjalanan menuju titik ini bukan tanpa tantangan. Ada saat-saat di mana semangat nyaris padam. Ketika hujan deras mengguyur hingga atap bambu bocor, ketika donasi tersendat dan mereka harus berhemat habis-habisan, atau ketika salah satu guru relawan harus kembali ke kota dan belum ada pengganti. Di tengah semua itu, Andi tetap teguh. Ia selalu berkata, selama anak-anak masih datang untuk belajar, kita tidak boleh berhenti. Dan hasil dari keteguhan itu kini mulai tampak. Farel, anak Andi sendiri, yang dulunya pemalu dan tertinggal dalam pelajaran kini menjadi salah satu murid paling aktif. Ia bahkan sering membantu adik-adik kelasnya membaca dan menghitung. Saat seorang relawan bertanya, Farel, kenapa kamu suka mengajar temanmu? Ia menjawab, biar mereka nggak takut belajar, kayak aku dulu. Tidak hanya Farel, ada juga Nani, anak perempuan yang dahulu nyaris putus sekolah karena orang tuanya harus merantau ke kota. Kini, Nani menjadi juara lomba membaca cerita rakyat dalam acara kecamatan. Ia bahkan diundang untuk tampil di balai desa dan membacakan ceritanya di depan camat dan para tamu undangan. Saya bangga sama Nani. Dia nggak pernah malu tampil, dan selalu bantu teman-temannya yang kesulitan membaca, kata Ibu Nur dengan mata berbinar. Yang lebih mengejutkan lagi,
adalah cerita tentang Dedi. Anak laki-laki berusia 11 tahun yang dulunya tidak bisa membaca sama sekali, kini sudah mampu menulis surat untuk ayahnya yang bekerja sebagai buruh bangunan di luar Jawa. Surat itu ia tulis sendiri, dan dikirim melalui pos. "Pak, aku sekarang sekolah gratis. Aku bisa baca dan tulis. Kalau nanti pulang, aku mau bacain cerita buat Bapak," tulis Dedi. Ayah Dedi yang menerima surat itu menelepon sambil menangis. Ia kemudian pulang ke desa selama seminggu untuk bertemu dengan Andi dan seluruh komunitas, mengucapkan terima kasih secara langsung. "Saya nggak bisa kasih apa-apa, tapi kalau nanti bangun ruang baru, saya siap bantu jadi tukang," katanya. Tak hanya murid, para orang tua pun menunjukkan perubahan. Mereka mulai lebih peduli terhadap pendidikan anak. Beberapa dari mereka bahkan mengajak anak-anak mereka belajar bersama di rumah. Ada yang belajar menghitung sambil berjualan di warung, ada pula yang belajar membaca dari label produk dan iklan di TV. Melihat perubahan itu, Andi merasa hatinya penuh. Ia tahu bahwa perjuangan mereka mulai membuahkan hasil. Bulan berikutnya, Rumah Belajar 1000 Harapan mendapat undangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Mereka diundang untuk berbagi pengalaman dalam sebuah forum pendidikan alternatif. Awalnya Andi ragu, merasa tidak pantas. "Saya cuma tukang ojek. Gimana caranya ngomong di depan orang penting?" Tapi dorongan dari komunitas membuatnya berani. Ia datang dengan pakaian sederhana, ditemani 2 guru relawan dan 1 perwakilan orang tua murid. Dalam forum itu, Andi bercerita apa adanya. Tentang bagaimana ia memulai semua ini dengan menyisihkan uang receh, tentang bantuan komunitas, dan tentang mimpi sederhana untuk melihat anak-anak desa bisa sekolah. Ruang forum itu hening. Beberapa peserta bahkan menahan tangis. Usai presentasi, banyak peserta datang menghampiri Andi, menyalami dan memintanya untuk berbagi lebih banyak. Kisah Pak Andi membuat saya sadar bahwa perubahan tidak selalu datang dari pemerintah. Kadang, dari tukang ojek seperti Bapaklah harapan itu muncul, ujar salah satu peserta. Tak lama setelah itu, beberapa sekolah dan komunitas dari daerah lain datang berkunjung ke Rumah Belajar. Mereka ingin melihat langsung dan belajar dari sistem yang dijalankan oleh komunitas 1000 Harapan. Andi menyambut mereka dengan senyum lebar, memperkenalkan satu persatu guru relawan dan menjelaskan bagaimana mereka membagi waktu, menyusun materi, dan menjaga semangat anak-anak. Kisah Rumah Belajar ini pun diliput oleh media lokal, bahkan sempat masuk tayangan nasional. Nama Andi mulai dikenal luas. Tapi ia tetap bersahaja. "Saya bukan pahlawan. Saya cuma pengen anak-anak punya kesempatan." Itu saja, ucapnya dalam salah satu wawancara. Atas pencapaiannya, Andi menerima penghargaan sebagai Warga Inspiratif tahun ini dari pemerintah kabupaten. Namun, penghargaan itu tak ia simpan di rumah. Ia gantungkan di dinding Rumah Belajar, agar menjadi motivasi bagi semua yang datang. Penghargaan itu pun membuat banyak donatur baru tertarik membantu. Mulai dari penyedia alat tulis, buku, hingga tawaran untuk membangun ruang belajar tambahan. Dengan dana yang ada, mereka membangun 1 ruangan semi-permanen tambahan agar anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman saat musim hujan. Yang paling menggembirakan, salah satu yayasan pendidikan dari luar negeri menghubungi mereka dan menawarkan program beasiswa online untuk guru relawan dan pelatihan gratis untuk anak-anak. Andi dan komunitas menyambutnya dengan tangan terbuka. Kini, bukan hanya anak-anak yang belajar, tetapi para pengajar juga mendapatkan peningkatan kapasitas. Perubahan demi perubahan itu terus bergulir, seperti bola salju yang menggelinding. Dimulai dari langkah kecil Andi, kini telah menjelma menjadi gerakan yang membawa dampak luas. Meski demikian, Andi tidak pernah melupakan awal mula semua ini. Ia tetap mengantar penumpang setiap pagi, tetap menyisihkan sebagian penghasilannya, dan tetap duduk bersama warga di pos ronda tiap malam Jumat untuk mendengar keluh kesah dan masukan dari masyarakat. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan anak-anak bersiap pulang, Lila menghampiri Andi. Ia memberikan sebuah gambar yang ia buat sendiri, gambar seorang pria mengenakan jaket ojek, berdiri di depan sekolah, dikelilingi anak-anak yang tersenyum. "Ini Om Andi," kata Lila. Andi menatap gambar itu lama. Ia tidak menyangka, dari semua peran yang ia jalani, gambar dirinya sebagai Om Andi di mata anak-anak adalah yang paling berharga. Hari itu, Andi pulang dengan hati yang penuh. Perjuangannya belum selesai,
Tapi ia tahu, buah manis dari kerja keras dan ketulusan hati sudah mulai terasa. Dan untuk Andi, itu lebih dari cukup sebagai alasan untuk terus melangkah. Hari-hari di rumah belajar 1000 Harapan kini terasa lebih hidup dari sebelumnya. Jumlah murid bertambah, semangat relawan meningkat, dan kepercayaan masyarakat semakin kuat. Namun di balik semua itu, Andi tahu bahwa perjuangan belum usai. Apa yang telah mereka capai baru permulaan. Setiap pagi, Andi masih mengantar penumpang. Ia tak pernah mau meninggalkan pekerjaannya sebagai ojek online. Ini bukan cuma soal uang, katanya pada suatu kesempatan. Tapi cara saya tetap dekat dengan warga, tetap mendengar cerita mereka. Ia merasa bahwa setiap sen yang dihasilkan dari peluhnya adalah bagian dari tanggung jawabnya untuk terus menyalakan api perubahan. Dan memang, meskipun kini komunitas mendapat dukungan dari berbagai pihak, Andi tak pernah berhenti menyisihkan sebagian penghasilannya. Ia masih menyimpan uang receh dalam toples kaca di sudut rumahnya. Bukan lagi sebagai simbol perjuangan awal, tetapi sebagai pengingat bahwa mimpi besar dimulai dari langkah kecil. Andi mulai berpikir jauh ke depan. Ia ingin rumah belajar 1000 Harapan berkembang menjadi sekolah informal yang memiliki kurikulum sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak desa. Ia ingin ada ruang kreatif untuk melatih keterampilan, mulai dari seni, pertanian, hingga teknologi sederhana. Suatu malam, dalam rapat komunitas, Andi mengutarakan idenya. Saya punya mimpi, suatu hari kita bisa bikin balai pelatihan. Bukan hanya buat anak-anak, tapi juga buat orang tua. Supaya mereka bisa belajar keterampilan baru, supaya keluarga kita bisa tumbuh bersama. Usul itu disambut dengan antusias. Mas Joko bahkan langsung menawarkan lahan kecil milik keluarganya yang sudah lama tak digunakan. Kalau itu bisa jadi tempat pelatihan, saya ikhlas, ujarnya. Mulailah komunitas 1000 Harapan menyusun rencana jangka panjang. Mereka mendata kebutuhan pelatihan, mencari relawan yang bersedia mengajar keterampilan seperti menjahit, membuat kerajinan, beternak, hingga pemanfaatan teknologi digital sederhana. Beberapa alumni rumah belajar yang sudah duduk di bangku SMP juga mulai ikut menjadi relawan pengajar. Saya dulu dibantu Om Andi, kata Farel. Sekarang saya pengen bantu adik-adik. Andi melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar bahwa benih yang mereka tanam kini mulai tumbuh dan menyemai benih baru. Perubahan itu menjadi rantai, mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dukungan dari luar pun terus mengalir. Beberapa organisasi pendidikan dan yayasan sosial mulai menjadikan rumah belajar 1000 Harapan sebagai model inspiratif. Mereka mengirim bantuan berupa modul pembelajaran, komputer bekas, hingga koneksi internet sederhana agar anak-anak bisa belajar lebih luas. Kini, anak-anak desa bisa mengakses dunia lebih jauh dari sekadar halaman sekolah mereka. Mereka mengenal planet-planet, melihat video dokumenter tentang laut, dan belajar bahasa Inggris dari aplikasi sederhana. Hal-hal yang dulu terasa mustahil. Andi tidak hanya fokus pada pengembangan sekolah. Ia juga mulai mendampingi desa-desa tetangga yang tertarik mendirikan program serupa. Ia sering diminta menjadi pembicara dalam forum-forum pendidikan akar rumput. Tapi ia selalu mengingatkan, yang saya bawa bukan ilmu tinggi, tapi cerita. Cerita bahwa siapapun bisa membuat perubahan, asal mau memulainya. Dalam salah satu kesempatan, ia bertemu dengan seorang guru dari kota yang berkata, "Pak Andi, saya iri. Di kota, fasilitas lengkap, tapi banyak anak malas belajar. Di sini, dengan keterbatasan, semangat mereka luar biasa." Andi hanya tersenyum. Ia percaya, semangat bukan soal tempat, tapi soal hati. Mimpi besarnya kini bukan hanya tentang sebuah sekolah, tapi tentang gerakan. Tentang bagaimana sebuah desa kecil bisa menjadi pelopor perubahan. Ia ingin menghubungkan komunitas-komunitas serupa, berbagi praktik baik, dan memperkuat kerja sama antar desa. Pada suatu sore, ia duduk bersama Rina di teras rumah. Anak-anak bermain di halaman, tertawa lepas. "Dulu aku nggak pernah bayangkan semua ini bisa terjadi," kata Rina pelan. Andi mengangguk. "Aku juga. Tapi ternyata, kalau kita terus melangkah, Tuhan bukakan jalan." Rina menggenggam tangan Andi. "Kita teruskan ya, Mas. Biar nanti Farel dan anak-anak lain tahu, mimpi itu bisa diperjuangkan." Andi tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti saat ia lelah,
tapi akan terus hidup selama ada satu anak yang masih ingin belajar, selama masih ada satu hati yang peduli. Kisah Andi bukanlah dongeng. Ia adalah kenyataan yang lahir dari ketulusan dan kerja keras. Ia adalah bukti bahwa bahkan seorang pengemudi ojek online pun bisa menjadi pelita bagi masa depan banyak orang. Dan selama mimpi itu masih menyala, selama suara tawa anak-anak masih terdengar di rumah belajar 1000 harapan, Andi akan terus melangkah. Membawa harapan. Untuk masa depan yang lebih cerah. Untuk semua anak desa yang pernah merasa tak punya pilihan. Untuk dunia yang lebih adil, dimulai dari langkah kecil di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah.